wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ariyanti dengan NIM 4191131025 dari kelas PSPKB tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa ide saya tentang analisis kadar logam tembaga pada permen secara spektrofotometri kelihatan atom atau biasa dikenal dengan SSA. Nah, pada latar belakang masalah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berdampak pada makin meningkatnya pengetahuan serta kemampuan manusia. Salah satu dari bentuk kemajuan ini adalah alat yang disebut dengan spektrofotometri kelihatan atom atau SSA. Adapun berbagai makanan dan minuman memiliki kemungkinan untuk terkontaminasi logam berat yang berasal dari bahan baku atau komponen penyusun dari bungkus makanan atau minuman tersebut. Kontaminasi logam berat bisa menyebabkan keracunan dan berbahaya bila masuk ke dalam sistem metabolisme tubuh dengan jumlah yang melebihi batas yang telah ditetapkan dalam SNI dan juga BPOM. Pada penelitian ini akan dilaksanakan analisis kadar logam tembaga atau CU pada permen secara spektrofotometri serapan atom atau SSA dengan tujuan untuk mengetahui kadar logam tembaga yang ada pada permen tersebut. Apakah kadar logam tembaga tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini adalah membahas mengenai masalah yang ada pada rekayasa ide ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan juga membahayakan kesehatan manusia. Akhir-akhir ini, kasus keracunan logam berat yang berasal dari bahan pangan ini semakin meningkat jumlahnya. Logam berat sejatinya merupakan unsur penting yang dibutuhkan setiap makhluk hidup. Sebagai trace elemen, logam berat yang esensial seperti tembaga, selenium, besi, dan zinc penting untuk menjaga metabolisme tubuh manusia dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jika berlebihan, akan menimbulkan toksik pada tubuh. Nah, permen ini adalah sejenis makanan selingan yang berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis lainnya, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan atau BTP yang diizinkan. Nah, pengertian permen lainnya adalah salah satu jenis makanan yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Permen yang diperjualbelikan di pasaran diindikasikan mengandung logam berat seperti tembaga. Contohnya, di Nigeria, kadar logam tembaga pada permen dan coklat impor di Nigeria berkisar dari 3-4,2 mg per gram. Sementara itu di Turki, kadar logam tembaga pada permen berkisar dari 0,219 sampai 2,455 mikrogram per gram. Sedangkan kadar logam tembaga yang dijual di sekitaran sekolah dasar di Korea Selatan sebesar 0,7 mg per kilogram. Kandungan tembaga pada permen ini bisa bersumber dari bahan baku berupa gula dan air, di mana kadar logam tembaga pada gula pasir sebesar 9.375 mg per kilogram, sedangkan kandungan logam tembaga pada air sebesar 0,01 mg per liter. Darmono juga menyebutkan bahwa proses pembuatan permen menggunakan alat-alat industri yang terbuat dari logam juga berkontribusi terhadap terjadinya migrasi logam ke dalam bahan pangan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dilakukan analisis kadar logam tembaga pada permen secara spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya, kita masuk ke dalam solusi dan pembahasan, di mana berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kita harus mengetahui
kadar logam tembaga pada permen. Maka dari itu, untuk mengetahui kadar logam tembaga tersebut, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan analisis kadar logam dengan spektrofotometri serapan atom. Untuk mengetahui kadar logam berat tembaga pada permen, kita dapat memanfaatkan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Dengan dilakukan percobaan tersebut, maka akan diketahui kadar logam berat tembaga yang ada pada permen tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan atau masih dalam batas konsumsi yang diwajarkan. Metode spektrofotometri serapan atom ini merupakan metode yang tepat untuk pengukuran kadar logam, di mana kelebihan metode ini ialah sensitif, akurat, analisisnya teliti dan cepat, pengerjaannya relatif sederhana, dan tidak perlu dilakukan pemisahan unsur logam dalam pelaksanaannya. Sampel permen dipreparasi dengan destruksi basah menggunakan zat pengoksidasi asam nitrat atau asam sulfat dengan perbandingan 3:1 dan asam nitrat atau asam sulfat dan hidrogen peroksida dengan perbandingan 6:3:1. Selanjutnya, Christian Ingram mengatakan bahwa untuk mendapatkan kadar logam yang maksimal, pemilihan jenis asam pengoksidasi terbaik sangat penting. Selanjutnya, kita masuk ke dalam alat dan bahan yang digunakan, di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat instrumen spektrofotometer serapan atom atau SSA merek varian spektra AA240, peralatan gelas laboratorium, neraca analitik merek Kern, cup plate, dan juga magnetic spiral. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan standar tembaga 2 nitrat, asam nitrat, asam sulfat, hidrogen peroksida, dan juga aqua destilat. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosedur kerja. Yang pertama itu ada prosedur pemilihan sampel, yaitu 5 sampel permen dengan merek berbeda dibeli di supermarket yang masing-masing produk tersebut memiliki kode produksi dan juga masa kadaluarsa yang sama. Selanjutnya, pengaturan alat spektroskopi serapan atom logam tembaga. Pengaturan spektroskopi serapan atom varian spektra AS240 meliputi panjang gelombang yaitu 324,8 nanometer, laju alir asetilen pada 2 liter per menit, laju udara pada 10 liter per menit, lebar celah menggunakan variasi 0,5 nanometer dan 1 nanometer, kuat arus asam klorida 10 mikroampere, tinggi Brunner yaitu 2 mm. Selanjutnya pembuatan kurva baku tembaga. Dibuat sederetan larutan standar tembaga dengan konsentrasi 0 mg per liter, 0,0 mg per liter, 0,04 mg per liter, 0,06 mg per liter, 0,08 mg per liter, dan juga 0,1 mg per liter dengan pengencer yaitu asam nitrat 0,5 ke dalam labu ukur 50 mili. Kemudian diencerkan sampai tanda batas. Larutan standar dianalisis dengan spektrofotometer serapan atom merek varian spektra AA240 pada kondisi optimum sehingga diperoleh data absorbansi. Selanjutnya, penentuan zat pengoksidasi terbaik kadar tembaga pada permen menggunakan destruksi basah. Adapun prosedurnya yaitu sebanyak 1 gram sampel permen yang telah dihaluskan ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian sampel diletakkan ke dalam beker gelas yang berukuran 100 ml untuk dilakukan destruksi basah menggunakan larutan asam nitrat sebanyak 30 ml dan zat pengoksida lain dan zat pengoksida yang lain ditambahkan ke dalam beker gelas. Lalu dipanaskan di atas hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam sampai larutan tersebut berwarna jernih. Apabila larutan masih berwarna keruh, maka ditambahkan asam nitrat dan zat pengoksidasi yang lain sebanyak 30 ml. Larutan hasil destruksi tersebut kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 10 ml, lalu ditanda bataskan dengan asam nitrat 0,5.
Selanjutnya, larutan sampel yang dihasilkan tersebut disaring dengan kertas Wetman dan juga selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang yaitu 324,8 dan pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Prosedur selanjutnya adalah penentuan kadar logam tembaga pada permen dengan zat pengoksidasi terbaik. Preparasi sampel untuk penelitian ini diambil sebanyak 1 gram masing-masing sampel, yaitu sampel A, B, C, D, dan E, kemudian ditambahkan zat pengoksidasi terbaik. Sampel dipanaskan di atas hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam sampai larutan berwarna jernih. Larutan hasil destruksi kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditanda bataskan dengan asam nitrat. Larutan kemudian disaring dengan kertas Wetman dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang yaitu 324,8 dan dilakukan 3 kali pengulangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Sampel permen dipreparasi dengan destruksi basah menggunakan zat pengoksidasi berupa asam nitrat dan asam sulfat dengan perbandingan 3:1 dan asam nitrat, asam sulfat, dan asam peroksida dengan perbandingan 6:2:1. Perlakuan ini bertujuan untuk memutuskan ikatan antara logam dengan senyawa organik yang terikat dengannya. Metode ini digunakan karena pengerjaannya itu lebih sederhana, di mana oksidasi terjadi secara kontinu dan cepat, serta unsur-unsur yang diperoleh itu mudah larut sehingga dapat ditentukan dengan metode analisa tertentu. Sementara itu, penambahan asam sulfat dan asam peroksida berfungsi untuk membantu proses destruksi yang dilakukan oleh asam nitrat agar senyawa-senyawa organik sampel dapat terdekomposisi secara sempurna. Penentuan zat pengoksidasi terbaik dilakukan dengan mencampurkan masing-masing sampel permen, yaitu sampel A, B, C, dan D dan E. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan zat pengoksidasi berupa asam nitrat sebanyak 30 ml, asam nitrat dan asam sulfat dengan volume 22,5 ml dan juga 7,5 ml, dan asam nitrat, asam sulfat, serta asam peroksida dengan volume masing-masing yaitu 20 ml, 6,7 ml, dan juga 3,3 ml. Dari data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan one-way ANOVA menggunakan uji F pada taraf signifikansi sebesar 95%. Berdasarkan hasil uji F tersebut, maka diperoleh F tabel dan juga F hitung masing-masing sebesar 5,14 dan juga 73,961. Yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis zat pengoksidasi terhadap perolehan kadar logam tembaga yang dihasilkan. Penggunaan asam tunggal seperti asam nitrat dalam penelitian ini dalam destruksi dapat dilakukan karena asam nitrat ini merupakan asam pengoksidasi yang mengandung ion nitrat, yaitu suatu oksidator yang sangat kuat sehingga dapat dengan mudah melepaskan ion hidrogen yang dimilikinya. Kemudian, penambahan asam sulfat dalam larutan ini berfungsi sebagai oksidator kuat di mana asam ini akan bekerja dengan baik bila larutan asamnya itu pekat dan dalam lingkungan yang panas. Kemudian, ada penambahan asam peroksida pada variasi ketiga di mana penambahan asam peroksida ini tidak memberikan kekuatan asam yang jauh lebih besar dibandingkan dengan zat pendestruksi pada variasi kedua yaitu pada asam nitrat dan juga asam sulfat. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan perbandingan komposisi volume yang digunakan di mana jumlah asam peroksida yang digunakan pada variasi ketiga ini hanya sebesar 3,3 mili saja. Jumlah penambahan asam peroksida ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan zat pengoksidasi asam nitrat dan juga asam sulfat sehingga tidak memberikan hasil yang jauh lebih baik ketika menggunakan campuran zat pengoksidasi asam nitrat dan juga asam sulfat. Namun, jika dibandingkan dengan penggunaan asam tunggal yaitu asam nitrat saja, maka penggunaan zat pengoksidasi asam nitrat, asam sulfat, dan asam peroksida ini jauh lebih baik.
Berikut ini hasil analisis kadar logam tembaga pada permen menggunakan zat pengoksidasi, asam nitrat, dan juga asam sulfat dengan perbandingan 3:1. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa masing-masing sampel permen tersebut diketahui bahwa kadar logam tembaga yang ada pada permen tersebut berada dalam ambang batas aman sehingga layak untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kadar logam tembaga yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, yaitu telah diatur melalui satuan standar nasional, yaitu sebesar 2 mg per kilogram. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, kadar logam tembaga yang ada pada masing-masing sampel A, B, C, D, dan E itu masih dalam batas aman, di mana tidak lebih dari angka 2 mg per kilogram. Selanjutnya, berdasarkan rekayasa ide yang telah saya sampaikan ini dapat disimpulkan, yaitu dari hasil penelitian bahwa zat pengoksidasi terbaik logam tembaga pada sampel permen dengan deskripsi bahasa ini adalah dengan larutan variasi kedua, yaitu asam nitrat dan juga asam sulfat dengan perbandingan 3:1, sedangkan kadar logam tembaga pada permen merek A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E menggunakan zat pengoksidasi asam nitrat dan juga asam sulfat dengan perbandingan volume 22,5 ml dan juga 7,5 ml sebesar 1,7 mg per kilogram, 1,69 mg per kilogram, 1,57 mg per kilogram, 1,71 mg per kilogram, dan juga 1,69 mg per kilogram. Dari kadar logam tersebut dapat kita ketahui bahwa kadar logam yang ada pada permen masing-masing sampel tersebut masih dalam batas aman yang wajar, yang masih bisa dikonsumsi karena tidak lebih dari standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sekitar 2 mg per kilogram. Sekian dari penjelasan mengenai tugas rekayasa ide saya tentang analisis kadar logam tembaga pada permen secara spektrofotometri serapan atom. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.